itu metodenya berbeda. Nah, ini yang perlu saya koreksi. Yang metodenya berbeda ini saya lupa judul bukunya apa gitu ya. Bukan Thomas tapi buku yang lain gitu. Karena ini saya cek lagi buku kalkulus Thomas yang saya punya, ternyata metode pendekatannya mirip. Gitu. Tapi memang bisa dari tempat lain gitu ya. Oke, itu saja koreksinya. Gitu ya, kita lanjutkan bahasan fungsi inverse. Oke, fungsi inverse gitu ya. Ini screen sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke, definisi fungsi adalah suatu aturan korespondensi yang menghubungkan Nadif bagus. Yang menghubungkan setiap objek X dalam satu himpunan yang disebut daerah asal dengan sebuah nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah hasil, gitu ya. Jadi satu daerah asal dipetakan satu ke daerah hasil, gitu ya. Definisi fungsi inverse adalah fungsi balikan, gitu ya. Merupakan fungsi yang memetakan anggota RF kepada nilai X di mana dia berasal. Oke. Jadi kalau dilihat seperti ini, gitu ya. Perhatikan, misalkan saya punya di sini daerah asal F dan RF, gitu ya. Kalau X1 dipetakan ke Y1, X2 dipetakan Y2 dan seterusnya, begitu ya. Maka yang dinamakan fungsi inverse itu adalah balikannya, kebalikannya. Artinya di sini Y1 dipetakan ke X1. Oke, sebentar. Ini satu lagi. Misalkan saya punya fungsi yang kedua, begitu ya. Misalkan saya punya fungsi yang kedua, mungkin saya beri nama berbeda. Ini G, ini G. Oke, tadi, nah ini saya punya fungsi yang kedua, fungsi G, katakanlah daerah asalnya di sini ada X1 sampai X5, ini ilustrasi saja. X1 dipetakan ke Y1, X2 dipetakan ke Y2, X3 dipetakan ke Y2. X4 dipetakan ke Y4, X5 dipetakan ke Y5. Ini fungsi biasa. Dua-duanya memenuhi definisi fungsi. Gitu ya. Karena satu daerah asal dipetakan satu ke daerah hasil. Gitu ya. Nah, sekarang kalau inverse balikannya itu kita lihat fungsi yang F. Kita lihat fungsi yang F di sini. X1 dipetakan ke Y1. Kalau begitu Y1 di inversenya adalah Y1 dipetakan ke X1. Y2 dipetakan ke X2. Y3 dipetakan ke X3. X4 dipetakan ke X. Y4 dipetakan ke X4. Y5 dipetakan ke X5. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, lanjut. Nah, di sini lihat fungsi yang G yang sebelah kanan. X1 dipetakan ke Y1. Maka inversenya adalah Y1 dipetakan. Oh, ini ada contohnya dulu. Contoh X pangkat 3. Fungsi inversenya X pangkat 1/3. Nanti ini kita bahas belakangan. Kita lihat dulu yang kanan. X1 dipetakan ke Y1, maka Y1 dipetakan ke X1. Sekarang perhatikan di sini. X2 dipetakan ke Y2, X3 dipetakan ke Y2. Kalau inversenya, Y2 dipetakan ke mana? Inversenya Y2 dipetakan ke mana? X2 dan X3, Pak. Nah, dipetakan ke X2 dan X3. Tapi kalau kita lihat definisi fungsi gitu ya. Fungsi itu kan dari daerah asal dipetakan ke daerah hasil. Kalau konteks bahasan kita adalah fungsi inverse, yang jadi daerah asalnya tuh justru yang kanan. Dipetakan ke sebelah kiri. Yang kanan dipetakan ke sebelah kiri. Jadi kalau Y2 dipetakan, ini kita lihat fungsi yang G, kalau Y2 dipetakan ke X2 dan ke X3,
dia tidak memenuhi definisi fungsi. Gitu. Oleh karena itu, kalau ada fungsi yang seperti ini, dia tidak memenuhi, tidak memiliki inverse. Oke? Jadi fungsi, yang seperti yang G tidak memiliki inverse. Contohnya apa? Contohnya adalah Gx, fungsi kuadrat gitu ya, dia, tidak memiliki inverse. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jadi syarat dari suatu fungsi, itu supaya punya inverse, fungsi tersebut harus merupakan fungsi yang satu-satu. Atau kalau dalam bahasa di SMP atau di SMA, itu namanya korespondensi satu-satu. Pernah mendengar istilah tersebut? Korespondensi satu-satu? Pernah, Pak. Oke. Korespondensi satu-satu itu satu daerah asal dipetakan ke satu daerah hasil. Gitu ya. Oke. Itu atau di sini disebut juga fungsi satu-satu atau fungsi korespondensi satu-satu. Jadi suatu fungsi itu dia akan memiliki inverse jika fungsi tersebut bersifat satu-satu. Oke, sekali lagi satu daerah asal dipetakan ke satu daerah hasil. Oke, kita lihat contoh. Contoh tadi saya punya fungsi f, katakanlah saya punya gx sama dengan x kuadrat. Apakah gx merupakan fungsi satu-satu? Apakah gx merupakan fungsi satu-satu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ambil counter example. Ambil contoh penyangkal. Counter example, contoh penyangkal. Gitu ya. X sama dengan 2. Atau G2 berapa? G2 berapa? G2 berapa? 4, Pak. 4. 4. G minus 2? 4 juga. 4 juga. 4. Artinya ada 2 titik yang dipetakan ke satu tempat yang sama. Nah, itu tidak korespondensi satu-satu. Gitu. Sehingga Gx bukan fungsi satu-satu. Gitu, Gx bukan fungsi satu-satu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah kemudian pertanyaannya begitu ya, pertanyaannya mungkin bagaimana cara cek suatu fungsi satu-satu begitu ya. Bagaimana cara cek suatu fungsi bersifat satu-satu gitu. Suatu fungsi bersifat satu-satu gitu. Nah, salah satu cara yang paling mudah begitu ya. Salah satu cara yang paling mudah itu jika F monoton murni pada daerah asal, maka F memiliki inverse. Monoton itu apa? Monoton itu apa? Kecenderungan, Pak. Oke. Monoton murni itu pilihannya apa saja? Bisa naik atau turun. Monoton naik atau monoton turun, begitu ya. Jadi kalau suatu fungsi monoton naik atau suatu fungsi monoton turun, maka dia itu pasti fungsinya satu-satu. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau ya. Mana kalau domainnya dibatasi? Nah, bagus sekali Syarif.
Bagus sekali Syarif. Oke, jadi kita lihat contoh begitu ya. Perhatikan, saya punya 3 buah fungsi gitu ya. Misalkan di sini saya punya 3 buah fungsi. Fx sama dengan x pangkat 3 gitu ya. Em, pertama dari segi formulasi dulu ya. Dari segi formulasi bagaimana cara kita bagaimana cara mendapatkan fungsi inverse begitu ya. Bagaimana cara mendapatkan fungsi inverse? Mungkin sebelum ke sana saya kasih contoh dulu, misalkan saya punya y gitu ya. Y sama dengan x tambah 2. Fungsi inverse-nya itu bagaimana? Kalau kita punya y sama dengan x tambah 2, kita apa ya namanya ya? Utak-atik begitu dalam tanda kutip utak-atik secara aljabar gitu ya. Sehingga ubah bentuknya menjadi x sama dengan sesuatu gitu. Oke, jadi kalau y sama dengan x tambah 2, maka saya punya x sama dengan apa? Y dikurangi 2. Selesai. Gitu ya. Selesai. Gitu. Jadi katakanlah ini fx sama dengan x ditambah 2. Begitu. Atau saya tuliskan y sama dengan x tambah 2. Begitu. Maka saya buat x sama dengan y kurang 2. Kemudian di sini penulisannya saya kembalikan menjadi f inverse x sama dengan x dikurangi 2 gitu. Jadi fungsi inverse-nya itu adalah yang ini. F inverse x sama dengan x dikurangi 2 gitu ya. Jadi ubah bentuknya itu menjadi x sama dengan titik-titik gitu. Nilainya itu berkebalikan gitu ya. Nilai dari fungsi inverse itu mereka saling berkebalikan. Contohnya F2 berapa? F2 berapa? 4. F2 itu adalah F2 sama dengan 4. Nah, fungsi inverse itu akan memetakan kebalikannya gitu ya. Di sini 2 gitu ya. Dipetakan ke 4 gitu ya. Nah, fungsi inverse itu akan memetakan 4 ke 2 gitu ya. Oke. Jadi kita lihat di sini F inverse 4 kalau dimasukkan ke formula F inverse 4 di sini X dikurangi 2. Sekarang yang jadi X-nya adalah 4. Yaitu 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2. Gitu. Oke. Jadi seperti ini gitu ya. Fungsi inverse itu kebalikan gitu ya. Dipetakan ke sana, dipetakan balik. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya jawab pertanyaannya Syarif. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kembali lagi ke yang tadi. Di sini saya punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Fungsi inverse-nya apa? Gitu. Fungsi inverse-nya apa? Dalam hal ini saya buat y sama dengan x pangkat 3. Sekali lagi tadi kuncinya apa? Membuat dipaksa bentuknya menjadi x sama dengan sesuatu. Gitu ya. Sebetulnya proses membuat menjadi x sama dengan sesuatu itu bukan hal yang baru. Dari kemarin-kemarin kita sudah belajar. Kita sudah menerapkannya, terutama pada saat menggambar grafik, gitu ya. Pada saat melihat grafik. Di sini itu menjadi X sama dengan Y pangkat 1/3. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah di sini fx sama dengan x pangkat 3, sehingga kalau begitu x sama dengan y pangkat 1/3, sehingga dalam hal ini fungsi inverse-nya adalah kita tuliskan lagi x pangkat 1/3. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sebetulnya di sini kalau perlu kita cek dulu. Cek apakah
fx monoton murni. Gitu ya. Bagaimana cara ngecek apakah fx monoton murni? Bagaimana cara ngecek apakah fx monoton naik atau monoton turun? Diturunkan, Pak. Diturunkan terus f aksen x sama dengan apa? 0. Salah. X pangkat 3 diturunkan. 3x kuadrat, Oh, Pak. maksudnya ya 3x kuadrat. 3x kuadrat. Terus gimana? F aksen x sama dengan 3x kuadrat, terus gimana? Kalau dia monoton naik, Pak, berarti lebih besar. Kenapa dia monoton naik? Karena range-nya selalu positif, Pak. Iya, Pak. Kalimatnya saya paham bahwa kamu bisa menjawab, tapi kalimatnya kurang bagus. Bukan karena range-nya selalu positif, gitu ya. Di sini kan di sini fx sama dengan x pangkat 3. Domainnya apa kalau tidak diberitahu? Bilangan real, Pak. Domainnya tuh kalau tidak ditulis apapun, artinya ini x anggota bilangan real. Ini kalau tidak ditulis apapun, artinya x itu anggota bilangan real, seluruh bilangan real gitu ya. Kalau tidak ditulis apapun. Jadi di sini saya kasih warna abu-abu lah ya gitu. Oke, kalau begitu, nah sekarang lihat f aksen x sama dengan 3x kuadrat. Untuk seluruh x anggota bilangan real, gitu ya. Untuk seluruh x anggota bilangan real, gitu ya. Untuk seluruh x anggota bilangan real, f aksen x bagaimana? Lebih besar daripada 0. Lebih besar dari 0. Itu sama dengan. Gitu. Oke. Pakai sama dengan lebih seharusnya di sini tuh diminta monoton murni sebetulnya ya. Jadi tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Untungnya gitu ya. Untuk seluruh x anggota bilangan real kecuali x sama dengan 0, f aksen x lebih dari sama dengan 0. Gitu. Dia pernah sebetulnya f aksen x-nya sama dengan 0, tapi untungnya hanya ada di satu titik. Gitu. Oke, itu tidak masalah. Tapi kalau pernah pernah 0 di suatu range itu tidak boleh. Di sini diminta monoton murni ya. Artinya dia harus strict lebih dari atau kurang dari. Tidak boleh pakai sama dengan. Gitu. Oke, jadi di sini kesimpulannya fx adalah fungsi monoton naik. Kalau fx adalah fungsi monoton naik, akibatnya fx juga fungsi 1, 1. Gitu. Kalau fx fungsi 1, 1, akibatnya apa? Fx memiliki inverse. Gitu. Okay. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Jadi kan yang awal-awal dibilang untuk fungsi x sama dengan x kuadrat itu kan enggak memiliki inverse ya, Pak? Ya. Itu alasannya gara-gara dia bukan monoton murni ya, Pak? Iya, betul. Nah, itu kita akan bahas setelah ini. Oke, yang ini dulu ada pertanyaan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, jadi dia memiliki inverse. Nah, cara mencari inverse-nya bagaimana? Yang bawah. Gitu. Oke. Saya beri warna dulu ya slide-nya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, berikutnya. Sekarang bagaimana? Contohnya simpel saja. Oh ya, fx sama dengan x pangkat 3. Selain kita
selain kita melihat ngecek monotonnya itu dari dari segi formulasi seperti ini, dari turunan pertama, sebetulnya kita juga bisa melihat dari segi grafik. Sebetulnya kita juga bisa melihat dari segi grafik ya. Kita plot di Desmos gitu ya. Plot di Desmos yang bagus, begitu ya, supaya gambarnya bagus. Y sama dengan X pangkat 3. Nah, di sini perhatikan bahwa tidak ada satu nilai X yang dipetakan ke dua nilai Y. Gitu ya. Tidak ada satu nilai X yang dipetakan maksud saya tidak ada satu nilai Y yang berasal dari dua buah nilai X secara grafik. Gitu ya. Penggunaan software itu tidak dilarang, sekali lagi. Bahkan saya sangat menyarankan. Tapi jangan mentah-mentah gitu ya. Jangan mentah-mentah, hati-hati. Gitu ya. Tadi saya mau nulis apa? Tidak ada tidak ada secara matematis sebetulnya ini sih. Secara matematis ini sebetulnya bahasa matematisnya gitu ya. Untuk setiap X1 atau dalam bahasa sehari-hari begitu ya, tidak ada Y gitu ya. Tidak ada Y yang berasal dari dua X begitu. Dua atau lebih ya maksudnya ya. Berasal dari dua atau lebih X. Gitu. Tidak ada Y yang berasal dari 2 atau lebih X. Gitu. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong, tadi itu saya kepikiran ketika saya menulis angka 2, di sini saya ganti menjadi 2 gitu ya. Itu untuk menyatakan bahwa yang saya tulis itu bukan bilangan. Gitu ya. Bukan angka 2 gitu ya, tapi saya sedang mengatakan banyaknya gitu ya dalam hal ini untuk membedakan dengan angka. Terus saya kepikiran, kalian itu TTKI belajar semester ini atau semester depan? Semester depan. Oke, semester depan. Ya, terkait yang kemarin yang masalah bahasa Indonesia itu, saya baru kepikiran kenapa kalian harus jauh-jauh nanya ke guru SMA gitu ya. Tadinya kalau kalian belajar TTKI semester ini ya tanyakan saja ke dosen TTKI semester ini. Gitu. Tata tulis karya ilmiah. Tapi ternyata kalian belajar semester depan ya. Kalau ingat tolong tanyakan ya ke dosennya. Kalau ingat tolong tanyakan ke dosennya dan tolong kasih tahu saya jawabannya. Gitu ya kalau ingat. Gitu. Oke, yang ini dulu ada pertanyaan sebelum pindah ke contoh simpel yang berikutnya. Yang X kuadrat. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lihat kasus fungsi X kuadrat. Gitu ya. Fx sama dengan X kuadrat. Coba kita lihat di gambar. Gitu ya. Gambarnya seperti ini. Gitu ya. Gambarnya seperti ini. Nah, di sini perhatikan ada begitu ya di sini ya. Ada X sama dengan ya di sini pilih aja bebas begitu ya. Ada X sama dengan 3 atau dan X sama dengan minus 3 begitu ya. Yang membuat apa?
ada katakanlah ini ada X1, sama dengan 3 dan X2 sama dengan minus 3 yang membuat fx1 sama dengan fx2, yaitu sama dengan 9. Nah, karena ada yang seperti ini, artinya dia tidak memenuhi definisi satu-satu gitu ya. Maka fungsi x kuadrat tidak satu-satu. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nah, perhatikan. Cek apakah ini dari sini sebetulnya sudah bisa dikatakan begitu ya. Oke, sehingga fx tidak satu-satu akibatnya tidak memiliki inverse. Gitu. Cara lain untuk mengecek apakah dia satu-satu bisa menggunakan turunan. Cek apakah dia monoton. Sekarang coba kita lihat. Kalau fx sama dengan x kuadrat, f aksen x-nya apa? 2x. 2x. Apakah dia monoton? Enggak monoton murni. Enggak monoton murni gitu ya. Dalam hal ini untuk x lebih dari 0 begitu ya. Untuk x lebih dari 0 begitu ya. Fx-nya f aksen x-nya monoton naik gitu ya. Monoton naik gitu. Sedangkan untuk x kurang dari 0 dia yang terjadi adalah apa? Untuk x kurang dari 0 yang terjadi f aksen x juga negatif, kurang dari 0. Artinya dia monoton turun. Artinya dia tidak monoton ya, sehingga fx tidak memiliki inverse. Fx tidak monoton murni, akibatnya tidak memiliki inverse. Oke. Nah, kalau kita lihat dari segi formulasi, y sama dengan x kuadrat. X sama dengan apa? Y sama dengan x kuadrat, x sama dengan apa? Y pangkat 1/2. Bukan hanya y pangkat 1/2, tapi apa? Plus minus. Plus minus y pangkat 1/2. Gitu. Oke. Nah, di sini makanya di sini jadi ya bingung tadi ya, bingung gitu. Dia mau ke yang mana gitu. Dia mau ke yang mana? Artinya untuk pangkat genap itu nggak punya inverse ya, Pak? Tidak punya inverse secara umum. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau jawab pertanyaannya Syarif. Oke. Nah, sekarang perhatikan ini. Sekarang perhatikan di sini. Kalau saya punya kasus yang lain. Saya punya fx sama dengan x kuadrat, gitu ya. Sebentar, ini yang tadi saya tulis dulu tidak memiliki inverse. Fx sama dengan x kuadrat, tapi domainnya saya batasi. Untuk x, katakanlah, lebih dari 20. Asal aja saya pilih. X lebih dari 20. Atau katakanlah saya batasi X-nya di antara 35 sampai 101 gitu misalkan. Asal aja ini saya. Atau kalian tuh kelahiran berapa? 2001, 2002? 3, Pak. Oh, 2003. 2021. Misalkan X-nya berada di antara 2003 sampai 2021. Gitu. Apakah X memiliki inverse? Nah, jawabannya kita lihat. Cek apakah F monoton murni. Sekarang yang harus dicek adalah cek apakah dia monoton murni pada domainnya.
X anggota bilangan real dan X berada di antara 2003 sampai 2021. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini f aksen X sama dengan 2X. Nah, kita bisa lihat di sini untuk X lebih dari 0, f aksen X juga lebih dari 0. Artinya apa? Pada range ini, artinya apa? Pada range ini f aksen X bagaimana? Monoton murni, Pak. Monoton f aksen X lebih dari 0. Sehingga dia monoton murni. Fx-nya monoton murni. Akibatnya apa? Dia memiliki inverse. Inverse-nya yang mana? Kok ini akar 2 ya? Ini akar Y. Saya malah nulis akar 2 yang tadi juga. Di sini itu dipilih kan yang ini menjadi X sama dengan akar Y. Gitu. Karena X-nya positif. Gitu. Oke? Jadi sebetulnya fungsi inverse itu juga bergantung pada domain pembicaraan kita, gitu ya. Kalau ini daerahnya saya ganti. Apakah fungsi f(x) sama dengan x kuadrat punya inverse pada domain -5 sampai -0,01 gitu misalkan? Apakah dia punya inverse dari x-nya -2 sampai -0,01? Jawabannya punya inverse. Gitu. Kenapa? Karena untuk X berada pada ini, begitu ya, Fx kurang dari 0, monoton turun. Gitu. Oke, dan ini adalah yang negatifnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, itu terkait dengan fungsi inverse, begitu ya. Kemudian sifat-sifat fungsi inverse ya, sebentar. Sifat-sifat fungsi inverse. Oke. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, misalkan F merupakan fungsi yang memiliki inverse, begitu ya. Misalkan F merupakan fungsi yang memiliki inverse, dalam hal ini saya tulis F pangkat -1. Jadi notasi fungsi inverse itu F pangkat -1, gitu ya. Atau ada juga yang menuliskan in F. Ada juga yang menuliskan seperti ini, notasi fungsi inverse, gitu ya. Kenapa dituliskan seperti itu? Karena takut tertukar dengan 1 per, gitu ya. Ada juga yang menuliskan INV F, gitu ya. Mungkin lebih bagus emang menuliskannya INV F, begitu ya, inverse, supaya tidak tertukar dengan pangkat -1. Oke, tadi apa? Saya mau apa? Oh ya, misalkan F merupakan fungsi yang memiliki inverse, gitu ya. Sifatnya itu adalah inverse, sebentar. F inverse dari Fx adalah X. Gitu ya. F inverse dari Fx adalah F. Gitu. Oke. F inverse dari Fx adalah X, gitu ya. Dan juga F dari F inverse Y, katakanlah adalah Y, seperti itu. Maksudnya apa, Pak? Gitu ya. Maksudnya apa? Ini kita lihat contoh yang tadi, yang mana ya?
Nah ini di sini kan saya kopas dulu. Di sini F2 adalah 4. F inverse 4 adalah 2. Oke. Pertanyaannya sekarang kalau F inverse dari F2. F inverse dari F2 gitu ya. F2 berapa tadi? Di fungsinya F2 berapa? 4, Pak. F2 itu adalah 4. F inverse 4 berapa? 2, Pak. 2. Nah itu. Jadi dia kembali ke dirinya sendiri gitu ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, satu lagi begitu ya. Ini contoh lagi yang tadi. Nah, sekarang F inverse F dari F inverse Y. Y-nya itu berapa tadi? Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Oke, kalau ini 4, F inverse 4 berapa? F inverse 4 berapa? 2, Pak. 2. F2? 4, Pak. 4. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini sifat fungsi inverse yang pertama, begitu ya. Ini sifat fungsi inverse yang pertama. Kalau tidak ada pertanyaan, oh ya, yang tadi itu sebetulnya sifat juga yang monoton itu. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang grafik fungsi inverse itu bagaimana? Grafik fungsi inverse. Grafik fungsi inverse itu bagaimana? Gitu ya. Jadi kalau dari logika gitu ya, dari logika kita lihat bahwa apa namanya? Mana tadi yang contoh? Nah ini, kalau X-nya 2 gitu ya, kalau X-nya 2, Y-nya 4. Sementara kalau di fungsi inverse, kalau X-nya 4, kita dapatkan hasil fungsi inverse-nya adalah 2. 2 jadi 4, 4 jadi 2 gitu ya. Oke. Jadi secara umum grafik fungsi inverse begitu ya. Andai kan saya tulis seperti ini. F misalkan F adalah fungsi yang memiliki inverse begitu ya. Misalkan F adalah fungsi yang memiliki inverse begitu ya. Misalkan X1 dan ya misalkan X1 atau ya nggak apa-apa, misalkan X berada pada domain gitu ya. Misalkan XI lah. XI berada pada domain gitu ya. Jadi katakanlah FXI sama dengan YI katakanlah. Gitu. Oke, XI dipetakan ke YI. Misalkan seperti itu. Oke. FXI dipetakan ke YI atau YI sama dengan X FXI. Oke. Nah, kemudian di fungsi inverse begitu ya. Jadi di sini kita punya pemetaannya begitu ya, ini saya tulis. Pemetaannya itu XI dipetakan ke YI. Begitu ya. XI dipetakan ke YI. Pemetaan dari F. Pemetaan dari F. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau F inverse gitu ya. F inverse dari YI artinya ya. F inverse dari YI ini dipetakan ke XI. Gitu ya. Artinya di sini pemetaan dari F inverse itu adalah apa? Adalah gitu ya, titik pemetaan dari ini
adalah apa? Adalah dalam hal ini YI, XI gitu ya. Perhatikan karena ini YI dipetakan ke XI gitu. Nah, jadi di sini apa? Ternyata titiknya itu switch gitu ya, bisa dikatakan switching gitu ya, switch. Artinya kalau begitu gitu ya, dari segi grafik begitu ya, dari segi grafik atau dalam bidang koordinat dulu, dalam bidang koordinat titik akan bertukar gitu ya. Apa ya, dalam bidang koordinat titik X dan Y begitu ya, X, Y akan bertukar menjadi Y, X gitu. Oke, dalam bidang koordinat seperti itu. Oke, contoh kita konkret saja pakai gambar yang bagus, Desmos katakanlah ini untuk X-nya lebih dari 1. Nggak bisa ya, kita batasi. Bisa nggak membatasi domainnya di sini? Ada yang tahu? Cara membatasi domain Y sama dengan X kuadrat X lebih dari 1. Gimana caranya? Mungkin bisa dicoba dikomakan, Pak. X lebih dari 1? Enggak, pakai titik koma apa ya? X lebih dari 1? Enggak juga. Oke, ya sudah. Saya copy, saya nyontek koordinatnya saja. Pak, mungkin Ya? bisa pakai kurung Kurawa, Pak. Oh, bisa pakai kurung Kurawa. Oke, mana tadi Desmos? Y sama dengan X kuadrat kurung Kurawa gitu. X lebih dari 1. Oke, bagus. X lebih dari 1, X kurang dari 4. Gimana ini? 1, X, 4. Oke. 2 aja. Nah, oke, gini ya. Good. Bagus. Oke, kita menggambar ya. Oke, jadi dari segi grafik tadi kan dia akan apa? Switch ya. Switching. Oke, nah sekarang kita lihat koordinatnya. Oke. Saya ambil koordinat ini. Kelihatan nggak ini? Titiknya saya beri warna merah. Apakah sudah berubah menjadi warna merah? Titik yang warna merah apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Titik yang warna merah itu koordinatnya berapa? 2,4. Kalau diinverskan berarti menjadi apa? 4,2, Pak. 4,2, betul sekali. Jadi sekarang titik merah pindah ke sana.
Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk membedakan saya kasih outline warna biru putus-putus ya. Ini Pak, grafiknya nanti kayak jadi pencerminan. Iya, betul. Nantinya seperti itu. Oke. Sekarang saya ambil titik lagi yang lain. Katakanlah titik di sini. Titik warna apa ini ya? Hijau. Titik warna hijau. Koordinatnya berapa? 1,1 Pak. 1,1. Kalau dibalik jadi apa? Tetap Pak 1,1. Kebetulan tetap gitu ya. Kebetulan ini tetap begitu. Oke. Kebetulan tetap. Kemudian saya ambil lagi satu sampel titik di sini. Koordinatnya berapa ini? Titik warna ungu. Koordinatnya berapa? Akar 2,2, Pak. Akar 2,2. Dibalik jadi? Dibalik jadi apa? Akar 2,2. Dibalik jadi? 2, akar 2 Pak. 2, akar 2. Kira-kira di sini. Gitu ya. Kira-kira di situ. Oke. Lagi ya. Kalau ini diteruskan gitu ya. Titik merah berikutnya saya ambil di sini gitu ya. Maka kalau gitu ini koordinatnya berapa ya? X-nya kisaran 1, sekian, Y-nya 3. Y-nya 3. Kalau gitu kira-kira dia ada di sini. X yang jadi 3, 1, ya kira-kira gini. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini kalau semua titik kamu lakukan hal yang sama gitu ya. Kalau semua titik kamu lakukan hal yang sama, ini saya coba gitu ya. Nah, kalau semua titik kamu lakukan hal yang sama, dia itu nanti akan menjadi nah, dia itu grafik fungsi inverse-nya. Ini saya beri putus-putus ya. Saya beri putus-putus, saya beri warna merah. Gitu. Grafik fungsi inverse-nya itu akan menjadi seperti itu. Gitu. Yang yang ternyata dia itu memiliki karakteristik yang spesial. Yaitu adalah apa? Yang tadi Syarif katakan dari segi grafik dia itu ternyata adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Gitu. Jadi ini bayangkan kita punya cermin di sini. Cermin. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Dari segi grafik fungsi inverse itu apa namanya? Dia itu pencerminan. Pencerminan. Oke. Ada pertanyaan silakan. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya mau saya mau ini. Misalkan saya punya fungsi seperti ini. Misalkan saya punya fungsinya apa? Tidak tahu. Fungsinya apa? Tidak tahu, tapi gambarnya kira-kira seperti ini. Dari segi gambar katakanlah seperti ini.
Dari segi gambar seperti ini. Oke. Permintaan saya adalah tolong gambarkan fungsi inverse-nya. Gambar fungsi inverse-nya seperti apa? Silahkan dianotate oleh Nika Afifatus. Nika. Hadir, Pak. Ya, tolong dianotate gambar fungsi inverse-nya jadi seperti apa, Nika? Silahkan gambarkan. Sudah terlihat belum ya, Pak? Ya, sudah. Yang lain kelihatan nggak yang dianotate oleh Nika? Kelihatan, Pak. Oke. Sebetulnya di sini Nika ada bagian yang pertama yang bawah terlalu panjang, yang atas kurang panjang, tapi tidak masalah, no problem. Oke, bagus. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kemudian kalau tidak ada pertanyaan, sifat lagi fungsi inverse, begitu ya. Sifat lagi fungsi inverse, gitu. Misalkan f merupakan fungsi yang memiliki inverse. Misalkan f adalah fungsi yang memiliki inverse. Sifat yang kedua adalah sebentar. Dan misalkan f fungsi yang memiliki inverse dan f memiliki turunan atau gini, misalkan gitu ya, f terdiferensialkan pada interval i, gitu ya. Misalkan f terdiferensialkan pada bukan hanya terdiferensialkan mungkin ya, terdiferensialkan dan monoton murni pada interval i, gitu. Artinya kan secara otomatis dia pasti punya inverse gitu ya, kalau dia monoton murni, gitu. Oke. Kemudian jika f aksen x tidak sama dengan 0 pada suatu titik di dalam i, begitu ya. Oke, maka f dapat didiferensialkan maka yang dapat, kan f-nya sudah pasti terdiferensialkan ya. Yang di sini maka f aksen. Jadi fungsi inverse-nya dapat didiferensialkan, dapat diturunkan, gitu ya, pada titik yang berpadanan y sama dengan fx, gitu, dalam daerah interval i, gitu. Interval i-nya kalau di sini menjadi dalam daerah hasil f, karena yang menjadi domain dari f inverse adalah daerah hasil f. Domain dari f inverse adalah daerah hasil f, kebalikannya, gitu. Kan inverse kebalikan, gitu ya. Dan bentuk turunannya seperti apa? Bentuk turunannya adalah mungkin saya tulisnya gimana ya? Inverse f, begitu ya. Inverse f aksen, begitu. Y sama dengan 1 dibagi dengan f aksen x, gitu. Okay. Atau ya kalau mau ditulis dalam notasi pangkat -1 juga boleh sih.
F inverse. Jadi F inverse yang diturunkan ya. F inverse yang diturunkan di titik Y sama dengan 1 per F inverse sama dengan 1 per F aksen X. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini silakan. Atau bisa juga dituliskan begitu ya. Sering juga bisa juga dituliskan menjadi begitu ya. dx dy sama dengan 1 per dy dx gitu. Oke, di sini hati-hati, dx dy itu bukan operasi pembagian ya, bukan dx dibagi dy ya, tapi dia itu operasi turunan. X diturunkan terhadap y. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, contoh begitu ya. Kalau tidak ada, saya mau beri contoh. Gitu ya. Contoh. Misalkan yang tadi saja yang mudah ya. Fx sama dengan x kuadrat pada interval 1 x 2 gitu ya. Apakah fungsi ini punya inverse? Punya, Pak. Punya. Oke, jelas ya. Dia punya inverse. Oke, saya tanya F aksen saya perbesar. F aksen 2 berapa? F2 dulu deh. F2 berapa? 4. F2 4. F aksen 2 berapa? Akar 2. Oke, F aksennya dulu apa? F aksen X. Ini F aksen, bukan F inverse. F aksen, turunan. F aksen X apa? 2x, Pak. 2X. F aksen 2? 4. Kebetulan 4 juga. Iya, Pak. Oke, kalau gitu titiknya ganti ya, supaya angkanya berbeda. Titiknya kita ganti saja supaya angkanya berbeda. F3, 9. Sehingga aksen 3 berapa ini? 6 ya. Sampai sini ada pertanyaan. Oke, nah sekarang baru masuk intinya ya. Sekarang baru masuk ke intinya. F inverse 9 kan sama dengan 3 ya. F inverse 9 kan sama dengan 3. Gitu. Atau F inverse-nya dulu deh. F inverse-nya apa? F inverse X apa ini? Akar x. Akar X. Akar X. F inverse 9 itu adalah 3. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah F inverse diturunkan. Jadi apa? F inverse X kan akar X. Akar X diturunkan jadi apa? Seperakar x. 1 per akar X ya. Ya, ini fungsinya agak kurang bagus sebetulnya. Kurang bagusnya kenapa? Karena seolah-olah akar X diturunkan jadi 1 pernya ya. Padahal ini sesuatu hal yang kebetulan. Hanya kebetulan semata. Oke, contohnya kurang bagus, nggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya F inverse aksen dari 9 itu berapa? Pak, itu untuk turunan F inverse aksen X, bukan 1 per 2 akar X. Oh iya, betul sekali. Terima kasih. Ya, 1 per 2 akar X harusnya.
Oke, F inverse aksen dari 9 berapa jadi? 1/6, Pak. 1/2 Kali akar 9. 9. Gitu ya, yaitu adalah 1/6. Ini kalau kita ngitung manual, gitu ya. Nah, kalau kita pakai sifat yang tadi, kalau kita pakai sifat, mungkin ini saya bagi 2, gitu. Kalau kita pakai sifat, gitu ya, di sini kita punya sifat, begitu ya. Di sini kita punya sifat f aksen inverse Y sama dengan 1/f aksen X, gitu ya. Oke, kalau begitu kita kan tahu tadi ketika X-nya 3, gitu ya, Y-nya berapa? 9, gitu ya. Ketika X-nya 3, Y-nya 9. Artinya, kalau begitu, F inverse aksen dari 9 sama dengan 1/f aksen 1/f aksen berapa? 3. 1/f aksen 3. F aksen 3 berapa? 6, Pak. 6. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi kita tidak perlu mencari fungsi inverse-nya kemudian diturunkan, gitu ya. Kita bisa melihatnya langsung dari sini. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maknanya itu seperti apa? Nah, ini lihat maknanya. Kita kembali ke grafik ini. Turunan itu kalau dari segi grafik menyatakan apa? Turunan pertama itu dari segi grafik menyatakan apa? Kemiringan, Pak. Kemiringan apa? Kemiringan garis. Lebih lengkap lagi, kemiringan garis Singgung. singgung. Kemiringan garis singgung. Oke. Jadi misalkan di sini saya buat garis singgung yang menyinggung titik yang berwarna ungu. Saya beri warna yang jelas, warna apa? Hijau. Hijau jelas nggak? Nah, garis hijau merupakan garis yang menyinggung garis Y sama dengan X kuadrat di titik yang berwarna ungu. Jelas gambarnya? Jelas nggak? Ini garis hijaunya terlihat? Oke, kalau terlihat. Nah, sekarang ini kan garis hijau merupakan kemiringan garis dari yang warna garis biru di titik yang warna ungu, gitu ya. Nah, pertanyaannya kemiringan garis di fungsi inverse-nya di titik yang sama yang warna ungu, kemiringan garisnya seperti apa? Ya dia sama, dicerminkan juga, gitu ya. Dia sama, dicerminkan juga, gitu. Gitu. Nah, didapatkan. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini adalah kemiringan garisnya. Jadi kalau kemiringan garis yang asalnya itu adalah 2, dicerminkan jadi 1/2. Kalau kemiringan garisnya 5, dicerminkan jadi 1/5. Gitu. Makanya ini jadi 1/ini. Gitu. Dari segi grafik seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin ini sifat fungsi inverse 2. Ini sifat fungsi inverse 3. Supaya ini ya.
Ini tuh sebetulnya sifat fungsi inverse juga. Sebetulnya ini dua ini tuh sifat fungsi inverse. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi itu tadi kita sudah mendapatkan fungsi inverse dan sifat-sifatnya, gitu ya. Pada kenyataannya, begitu ya, mencari fungsi inverse dari segi formula itu sulit. Oke, saya katakan di sini mencari fungsi inverse dari segi formula itu dalam tanda kutip cukup sulit, gitu ya. Contoh saya buat ini, misalkan fx sama dengan apa ya? Misalkan fx sama dengan x pangkat 4, gitu ya, x pangkat 4 dikali akar x dikali akar x pangkat 3, gitu ya, ditambah sin x, begitu ya, pada interval 0 sampai 1 misalkan. Misalkan seperti ini. Pada interval 0 sampai 1. Nah, ini membuat menjadi x sama dengan sesuatunya ini cukup sulit. Gitu ya. Cukup sulit. Tetapi begitu ya, tetapi untuk menggambarkan grafik fungsi inverse itu sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Tinggal dicerminkan. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan saya punya tadi apa fungsinya? X pangkat 4 dikalikan SQ RT X pangkat 3, gitu ya, ditambah sin X, gitu ya. Pada interval berapa ini? Pada interval 0 X 1. Nah, ini gambar fungsi yang kita punya. Gambar fungsi inverse-nya bagaimana? Bagaimana gambar fungsi inverse-nya? Monoton naik, Pak. Gambarnya, ya fungsinya monoton naik, gitu ya. Gambarnya bagaimana? Fungsi inverse-nya. Gitu ya. Nah, ini saya buat ke sini. Gitu ya. Mencari formula fungsi inverse-nya itu cukup sulit. Bahkan nggak tahu. Ya sangat sulit lah gitu. Nggak tahu gimana cara nyarinya. Dalam tanda kutip gitu ya, nggak tahu. Tapi kalau menggambarkan, gambarnya seperti apa ini? Ada yang mau annotate? Tolong seseorang annotate ini gambar fungsi inverse-nya seperti apa? Ayo, seseorang. Oke, tidak ada yang mau ambil inisiatif. Sakanti. Oke, ya ini siapa? Ya, bagus. Gambarnya kira-kira seperti itu. Mudah nggak menggambarkannya? Mudah nggak? Kok hilang? Gambarkan lagi yang tadi.
Oke, bagus. Mudah nggak menggambarkannya? Kalau udah tahu grafik awalnya, iya Pak. Ya, betul, sangat mudah apabila grafik fungsi aslinya diberikan. Gitu. Oke. Bagus sekali. Jadi cukup mudah gitu ya. Bukan hanya cukup mudah tapi sangat mudah lah ya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya mau buka Python yang kemarin mana ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali ke bahasan kita, fungsi logaritma ya. Kita kembali ke bahasan kita, fungsi grafik fungsi ln x, gitu ya. Grafik fungsi ln x, gitu. Coba saya pinjam koordinat dari si ini. Mana tadi Desmos? Oke, saya pinjam minta ini. Ya, nggak apa-apa lah, segini aja. Saya minta pinjam segini saja. Grafik fungsi ln x. Angkanya kelihatan nggak sih ini sama kalian? Legendnya 2, 2,5 dan sebagainya kelihatan nggak? Terlihat Pak, masih terlihat. Masih terlihat, oke. Ya, oke. Kita gambarkan grafik fungsinya, gitu ya. Grafik fungsinya. Saya tanya, len 1 berapa nilainya? Len 1 berapa? 0, Pak. Len 1, 0. Oke, kita taruh ini di sini. Kayaknya mending pakai punya saya ya. Koordinatnya kayaknya mending pakai yang legendnya lebih terlihat. Oke, len 1 berapa tadi? Len 1 nilainya berapa? 0 Pak. Len 1 nilainya 0. Oke, len 1 nilainya 0. Titik yang merah ya. Di sini saya pakai warna merah titiknya. Kalau len 2 berapa nilainya? Len 2 nilainya berapa? Kisaran 0,693.
0,69. Ya. Cara menghitung len 2 dari mana? Dari program ya. Dihitung luasnya ya. Len 2 itu 0,69. 0,69 kalau satu kotak ini nilainya 1, 0,69 itu kira-kira di sini lah ya. Gitu. Oke, kemudian len 3. Len 3, oke, Google Colab-nya masih loading. 1,09. Berapa? 1,09. 1,09. Satu lebih dikit kira-kira di sini ya. Len 4 berapa? Ya kamu pakai kalkulator juga bisa ya sebetulnya. Berapa len 4? 1,38. 1,38. Cuman ini saya ingin mendemokan kalau kita kan memang menghitung luas gitu ya. Len itu mencari luas dari 1 per X gitu ya. Luas area di bawah kurva 1 per X. Len 4 adalah 1,38. 1,38 ya kisaran segini lah. Len 5 berapa len 5? 1,06. Oke. 1,6 ya 1,6. No. Terus len 0,5 katakanlah. Len 0,5 berapa? Minus berapa kemarin tuh? Minus 0,69. Minus 0,69. 0,5 di sini minus 0,6 kira-kira ada di sini. Kira-kira. Oke. Kemudian 0,25 katakanlah. Len 0,25, len 1/4. Minus 1,38. Minus 1,38. 0,25 minus 1,38. Kira-kira seperti ini. Oke. Yang kalau kita gambarkan langsung saja, Y sama dengan ln X. Gambarnya seperti ini. Oke. Kalau kita gambarkan Y sama dengan ln X itu setelah mengambil titik yang sangat banyak, begitu ya. Setelah mengambil titik yang sangat banyak didapatkan seperti ini. Gitu. Project saya itu pakai software ya. Di Python itu banyak pakai library. Kenapa banyak pakai library? Karena lebih cepat mengerjakannya, lebih mudah. Mengerjakannya itu lebih mudah, lebih cepat. Sehingga kita bisa konsentrasi, kami yang mengerjakan proyeknya bisa konsentrasi lebih pada model. Gitu ya. Kami bisa lebih konsentrasi mengerjakan pada model karena pekerjaannya dibantu codingannya oleh library Python yang sudah ada gitu ya. Penggunaan software sangat disarankan, tapi ingat ya, kita jangan mentah-mentah gitu ya, kita jangan mentah-mentah gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada. Jadi kita sekarang punya grafik lnx gitu ya. Kita punya grafik lnx yang ada yang berwarna hitam. Begitu ya. Kita punya grafik lnx yang berwarna hitam. Fx sama dengan len x gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sekali lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan yang saya ajukan adalah kalau kalian tidak ada pertanyaan, saya punya pertanyaan. Fungsi itu kan yang tadi ya. Ini lihat, lnx fungsinya monoton seperti apa? lnx itu secara grafik monoton nggak?
Monoton naik, Pak. Monoton naik. Bagus. Kalau monoton naik artinya fungsi ini punya apa? Punya Inverse, Pak. punya inverse. Pertanyaannya, inverse dari fungsi ln x apa? Apa fungsi inverse dari ln x? Nggak tahu. Nggak ada. Barangnya tidak ada. Tapi apakah kita bisa menggambarkannya? Grafik fungsi inverse-nya? Bisa, Bisa Pak. nggak? Bisa. Kalau bisa, coba tolong gambarkan. Seperti apa grafiknya? Tolong gambarkan. Seperti apa grafik fungsinya? Oh, kalian tetap bisa annotate ya, walaupun tidak saya nyalakan annotate-nya. Oke, ya bagus. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Bagus sekali. Padahal nggak usah dihapus, biarin aja. Yang sebetulnya nantinya fungsi inverse tersebut akan dinamakan dengan fungsi eksponensial. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Itulah kenapa dari kemarin begitu ya. Kemarin saya menceritakan ada orang yang belajarnya tuh fungsi eksponensial duluan, baru belajar fungsi inverse, baru dapat fungsi logaritma natural. Gitu. Oke. Jadi fungsi eksponensial itu adalah fungsi inverse dari ln x. Gitu. Didapatnya dari mana? Dari pencerminan. Ya mungkin awalnya nama fungsinya nggak tahu, mungkin ya nggak ada, belum ada nama gitu ya. Tapi kedepannya ini akan disebut dengan fungsi eksponensial. Gitu. Kenapa namanya eksponensial? Kenapa namanya pangkat gitu ya? Karena nanti akan ada sesuatu urusannya dengan pangkat. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, di sini saya punya fx sama dengan ln x, gitu ya. Dan inilah yang nanti akan menjadi fx sama dengan e pangkat x, gitu. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kalau tidak ada, sebentar. Gitu. Ya, jadi pura-puranya kita sedang mendapatkan fungsi inverse dari ln x gitu ya. Namanya apa? Ini tuh exp x gitu ya. Namanya apa? Ya kita belum tahu gitu ya. Mungkin dalam tanda kutip kita pura-pura nggak tahu. Dalam tanda kutip kita bisa pura-pura saja nggak tahu. Ya kamu kasih saja nama. Orang ini kita boleh kasih nama ln x ya. Ini kasih aja nama apa ya? Gus, misalkan Gus X misalkan. Apalah gitu, kasih nama apa? CEO, misal CEO X. Ya, apalah gitu, gitu ya, kasih saja nama apapun. Pura-puranya kita belum tahu. Pokoknya ada suatu fungsi yang dia itu bentukannya seperti ini, warna ungu. Dia itu merupakan fungsi inverse dari ln X. Gitu, oke? Ya, nantinya akan disebut dengan eksponen. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, sebentar, sifat fungsi eksponensial, gitu ya. Jadi di sini ini kok sudah langsung ke sifat ya? Ini sudah langsung ke sifat ya, nggak masalah. Ya, duplikat dulu ya. Jadi inverse katakanlah, misalkan di sini saya punya fx sama dengan ln x, begitu ya. Maka f inverse x, gitu ya. F inverse x di sini kita namakan expx sama dengan f inverse x, fungsi logaritma natural yang diinverskan, gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kemudian sifat-sifatnya apa, begitu ya. Jadi awalnya dia itu hanya sekedar nama, begitu ya. Awalnya dia ini hanya sekedar nama saja, gitu, hanya sekedar nama saja. Sekarang mungkin bagusnya kalau kalian kepikiran kenapa EXPX sama dengan E pangkat X. Kenapa EXPX itu adalah E dipangkatkan X. Dengan E itu apa? E itu apa sih? Ya ceritanya kalian belum tahu, tapi ya bisa dibilang tahu ya. Pernah belajar. Setidaknya pernah tahu. E itu berapa nilainya? Kisaran berapa? Ada yang tahu? 2,71828, Pak. Bilangan eksponen atau E begitu, approx 2,7 bla bla bla, nggak tahu berapa gitu ya. Pertanyaannya, bilangan eksponen ini apa? Bilangan eksponen ini apa? Barang apa ini? Barang apa dan dapat dari mana angka tersebut? Barang apa dan dapat dari mana angka tersebut? Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, jadi ya sebetulnya ceritanya agak panjang begitu ya. Sebetulnya ceritanya agak panjang begitu ya. Tapi di sini dulu itu awal asal muasalnya kan dari penasaran begitu ya. Penasaran. ln x itu apa definisinya kemarin? Integral 1 sampai x dari 1 per t dt begitu ya. Oke. Tadi ln 2 berapa nilainya? Ln 2 0,6, ln 3 1,09 sekian, ln 4 sekian, ln 5 sekian dan sebagainya. Pertanyaannya, integral 1 sampai A, katakanlah 1 per T dt, berapa nilai A? Berapa nilai A? Begitu ya. Berapa nilai A? Supaya integral 1 sampai A 1 per T dt sama dengan 1. Oke, yang artinya luas area di bawah kurva 1 per T itu dari 1 sampai A sama dengan 1. Pertanyaannya A-nya berapa? Gitu. Jadi kalau dilihat dari grafik, gitu ya, pertanyaannya berapa sehingga luasnya itu 1. Gitu. Kalau dilihat dari grafik, di sini 1 itu koordinatnya ada di 2,7 sekian tadi. Gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa? Nah, bilangan itulah yang menjadi bilangan
nilai A inilah yang nantinya akan menjadi bilangan eksponen. Gitu. Oke, ada pertanyaan? A sama dengan 2,718288182 dan sebagainya. Dan seterusnya. Nantinya oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, jadi sifat-sifat fungsi inverse, fungsi ln x dan eksponensial. Yang pertama, ln e sama dengan 1. Dari mana ini ln e sama dengan 1? Dari mana kita dapatkan ln e sama dengan 1? Dari? Dari definisi tadi. Iya, betul. Ini kan didefinisikan. Ln e sama dengan 1 itu didefinisikan. E-nya itu yang bisa dicari pakai program, hasilnya sekian ya, 2,7 bla bla bla. Gitu ya. Oke, kemudian kita punya sifat ln x pangkat r sama dengan r ln x. Gitu ya. Sehingga ln e pangkat r sama saja dengan r ln e sama dengan r. Gitu. Oke. Oke, sekarang kemudian definisikan inverse dari fungsi ln x adalah fungsi exp. Gitu ya. Jadi e di sini adalah bilangan ya yang tadi. Kemudian tadi kan kita sudah mendefinisikan fungsi ln x adalah fungsi exp. Atau tadi kita mau ngasih namanya apa? Tadi ceritanya mau ngasih namanya apa? HPC misalkan, HCP. Fungsi inverse dari ln x adalah HCP. Gitu ya. Sehingga kita punya HCP dari x adalah ln inverse x. Gitu ya. Kemudian berdasarkan sifat fungsi inverse dari fungsi aslinya, begitu ya, atau ini ln inverse dari ln x, itu adalah x. Gitu ya. Kemudian HCP dari ln x adalah x, gitu ya, karena kan ln x ini adalah HCP tadi. Kita didefinisikannya namanya fungsi HCP, misalkan. HCP X. Kalau begitu, HCP dari R adalah HCP, begitu ya. HCP dari R ln E. Dari mana R menjadi R ln E? Dari atas ini. R sama dengan R ln E. Gitu ya. R sama dengan R ln E. Gitu, oke. Kemudian R ln E berubah menjadi ln E pangkat R. Ln E pangkat R. Kemudian dari situ ln E pangkat R di sini diterapkan fungsi HCP. Gitu ya. Diterapkan fungsi HCP. Jadi bilangan nah kemudian dia berdasarkan sifat lagi dari sini kan HCP ln X sama dengan X. Kalau begitu HCP ln E pangkat R sama dengan E pangkat R. Menjadi dirinya sendiri. Gitu. Oke. Nah, jadi dari sini gitu ya. Dari sini tadi tuh E itu kan E itu bilangan 2,7 sekian. Gitu ya. Kemudian dari sifat ini, dari sifat yang barusan kita utak-atik begitu ya. Ternyata si fungsi HCP dari R ini sama dengan E pangkat R. Ternyata si fungsi HCP dari R ini sama dengan E pangkat R. Bilangan eksponen dipangkatkan R. Gitu. Bilangan A tadi pangkat ya eksponen gitu ya. Ya sudah namanya jadi EXP. Gitu, oke. Ya ini saya ngasal aja kan tadi ngasih nama HCP. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi itulah kenapa si fungsi eksponensial itu sama dengan E pangkat sesuatu. Gitu, karena dari sifatnya.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, ya sifat-sifat fungsi eksponen ya sama saja seperti sifat fungsi pangkat yang sudah kalian pelajari. 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 6. Pangkatnya ditambahkan. Kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Gitu ya. Dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Itu sifat fungsi pangkat. Nah, selain itu juga ini ada sifat yang menarik, begitu ya. Y sama dengan, kalau saya punya fungsi Y sama dengan E pangkat X, begitu ya. Kalau saya punya fungsi Y sama dengan E pangkat X, dy dx itu apa? Begitu ya. dy dx itu apa? dy dx dy dx sama dengan d per dx dari E pangkat X itu sama dengan apa? Gitu. Sifat E pangkat X kalau E pangkat X diturunkan sama dengan apa? Gitu, oke. Ini kita diskusikan besok saja, gitu ya. Yang ternyata begitu ya, fungsi ini tuh sangat menarik begitu ya. Karena dia diturunkan itu menjadi dirinya sendiri. Ini silahkan yang mau mencoba, silahkan coba gitu ya. Ternyata dia itu nanti kalau diturunkan itu akan menjadi dirinya sendiri. Sangat spesial sekali fungsi ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, cukup sekian pertemuan hari ini, begitu ya. Jadi kita ini belajar mengalir ya sebetulnya pembicaraan kita dari awal itu, dari kalkulus itu. Ini tuh seperti sebuah cerita gitu ya. Dari awal kamu persamaan garis begitu ya, limit menjadi turunan, terus mencari luas, integral begitu ya. Di sini juga sebetulnya ini kan tadi ln itu kan luas juga sebetulnya. Jadi ngalir sebetulnya ini bahasan kita semua. Mendapatkan suatu fungsi baru, fungsi barunya dicari karakteristiknya, sifat-sifatnya begitu ya. Cari karakteristiknya, sifat-sifatnya. Oh, ternyata sifatnya seperti ini gitu ya. Gitu. Seperti sedang main game lah gitu ya, adventure. Menemukan item baru, itemnya punya deskripsi apa gitu kan. Item appraisal dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting for all. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.